Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Puspitasari dari kelas 3A NPM 037119012. Apa aja sih reaksi kimia, reaksi biologis, reaksi fisika pada pembuatan donat? Reaksi kimia terjadi reaksi pencoklatan pada akhir pembuatan roti atau donat. Kemudian peristiwa biologi misalnya pada saat fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Sementara yang fisika pada saat kita melakukan pengulenan. Proses mikrobiologis karena pertumbuhan gis atau ragi. Gis atau ragi akan fermentasi gula menjadi alkohol dan karbon dioksida. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam pembuatan donat. Yuk kita lihat. Pertama-tama, haluskan kentang yang sudah direbus. Donat dengan penambahan kentang memiliki nilai bergizi yang lebih baik. Kandungan kentang yang kaya dengan karbohidrat serat, vitamin A dan B, sodium, potasium, fosfor, dan zat besi. Masukkan terigu setengah kilo, protein gliadin dan glutenin di dalam tepung terigu. Fungsi gluten untuk menahan gas. Masukkan mentega atau blue band, berfungsi sebagai pelumas adonan. Penggunaan lemak secara normal akan meningkatkan volume adonan, juga berperan sebagai peningkat keempukan donat yang akan membuat pori-pori donat menjadi halus. Masukkan gula, berfungsi sebagai makanan ragi. Sisa dari gula akan berperan sebagai warna kulit donat, cita rasa donat, dan kelembutan donat, serta dapat meningkatkan umur simpan donat. Kemudian masukkan ragi. Ragi berfungsi sebagai pengembang, sangat penting untuk fermentasi dan menghasilkan alkohol, panas dan cita rasa. Asam laktat dan asam asetat yang dihasilkan selama fermentasi akan membuat adonan menjadi lentur. Fermentasi juga menghasilkan ciri khas pada adonan. Kemudian masukkan telur. Telur memiliki peran pada adonan donat. Putih telur yang telah dikocok memberikan tekstur yang ringan dan empuk pada adonan. Karena putih telur mengandung lecitin yang merupakan protein pelapis gelembung udara yang tercipta saat proses pengocokan. Reaksi ini dapat membuat kue tidak bantat. Lecitin juga berperan sebagai perekat adonan kue. Jika telur digunakan sebagai pelapis, maka telur akan berperan sebagai sumber protein untuk reaksi Maillard pada gula. Kemudian aduk adonan hingga rata atau sampai halus. Saat pengembangan adonan, udara, oksigen akan masuk ke dalam adonan. Akibatnya akan terjadi kondisi yang anaerob dan terjadi pada proses fermentasi dan juga menghasilkan gas CO2. Gas CO2 yang terbentuk menyebabkan adonan donat mengembang dan alkohol berkontribusi dalam membentuk aroma donat. Proses fermentasi juga berhubungan dengan aktivitas enzim yang terdapat pada ragi. Adonan donat didiamkan selama setengah jam. Selama setengah jam tersebut, sel ragi melakukan respirasi anaerobik atau fermentasi alkohol. Fermentasi akan menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi.
Energi dipakai oleh ragi untuk tumbuh dan memperbanyak diri. Karbon dioksida terperangkap di dalam adonan dalam bentuk gelembung gas. Saat adonan goreng, maka akan menyebabkan adonan mengembang dan ukurannya membesar. Ini terjadi karena gas mengembang jika temperatur tinggi. Panas menguap etanol dan membunuh yeast sehingga fermentasi berhenti. Hasilnya, donat akan berwarna kekuningan dan lembut, atau donat sebaliknya, jika tidak beruntung, donat akan keras dan padat atau bantat.